Pada hari ini kita akan mengamalkan nasihat dari Ibnu Abbas. Duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang fadilah menuntut ilmu. Sungguh orang yang akan merugi dan menyesal di akhirat nanti siapa yang diberi kesempatan, kesehatan, rezeki oleh Allah, umur oleh Allah, tapi dia tidak mau mendatangi majelis ilmu. Umar bin Khattab mengatakan, kalau kalian ingin cari teman sahabat yang baik, carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Memang dia datang ke majelis ilmunya adalah dengan satu tujuan, mencari keridhaan Allah. Dengan bermajelis ilmu dia ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang berakhlak, ingin menjadi orang yang beribadah, dan ingin bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang lain. Nah, itu diantaranya dari Umar bin Khattab. Kalau kalian ingin cari teman sahabat yang baik, cari teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Tapi tadi yang dia memang sungguh-sungguh serius, yaitu untuk memahami Islam, untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul, untuk berakhlak akhlak mulia seperti akhlaknya Rasul, dan juga untuk dia menuntut ilmu itu tujuan apa? Untuk cari teman sahabat, silaturahim, untuk memperkuat ukhuwah. Nah, sebab kalau hanya kumpul-kumpul, hati kita masih pecah, hati kita masih belah, hati kita belum satu, ya ini mesti repot. Ada apa ini? Jadi kalau ada orang yang kepental dalam bermajelis ilmu itu ada beberapa kemungkinan. Karena ego bisa terjadi. Karena memang bisikan setan yang kuat. Apalagi menganggap bermajelis ilmu itu tidak bermanfaat atau tidak mendatangkan manfaat. Wah, itu berbahaya sekali. Ya. Kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, maka dia ada di jalan Allah sampai dia kembali. Saya temukan 3 hal. Dulu belum ada kejadian, memahami hadis ini hanya 1 poin saja. Siapa yang dia keluar dari rumahnya semata-mata, siapa yang dia keluar dari rumahnya datang ke majelis ilmu semata-mata mencari keridhaan Allah, maka dia ada di jalan Allah hatta yarji'ah, sampai dia kembali. Maksudnya kalau dia mau berangkat, qadarullah sudah siap berangkat, meninggal. Atau di perjalanan ke majelis ilmu itu dia meninggal. Atau ketika dalam majelis ilmu itu dia meninggal. Atau kembali dari majelis ilmu, belum sampai rumahnya dia meninggal. Jadi ketika dia ada 4 ya berarti. Ketika dia sudah siap berangkat, masih di rumahnya tapi dia meninggal. Atau di perjalanan dia meninggal. Atau di majelis ilmu itu meninggal. Atau kembali dari majelis ilmu. Kalau yang saya pernah temukan, yang pertama adalah di Cibubur itu ya, tapi sudah cukup lama ya, lupa saya tahunnya. Itu dalam majelis ilmu itu ada bapak-bapak itu kelihatan gagah. Bapak ini banyak sedekah. Kalau ngaji gini ini sering bawa makanan. Ketika ustadznya membacakan, bukan saya ustadznya ya, ketika ustadznya membacakan ayat Al-Quran, siapa yang mau baca artinya? Saya ustadz. Dia duduk di depan, baris kedua, baris 1, baris kedua. Dia baca, habis baca itu selesai baca persis tuh, atau kurang sedikit yang dibaca artinya itu belum duduk sempat gitu, ambil minum. Ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawa ambulan, panggil ambulan.
Salah satu jamaah itu ada yang dokter. Ya, dipegang lah, yang ngerti, saya sendiri nggak ngerti ya. Dipegang mungkin nadinya apa. Udah, nggak perlu. Udah meninggal. Jadi betul-betul posisinya dalam bermajelis ilmu. Jadi statusnya apa Ustaz? Ya itu tadi, kalau dalam hadis Nabi tadi kan fa fisabilillah. Dia ada di jalan Allah. Kematian fisabilillah di sini maksudnya husnul khotimah. Bukan jihad itu ya Ustaz. Ya, jihad. Bagian jihad. Menuntut ilmu. Nah, jihad menuntut ilmu. Kan jihad itu, nah karena tadi bicara jihad, jihad itu yang pertama adalah jihad terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini. Jadi memerangi hawa nafsu itu adalah jihad. Jihad terhadap syaitan. Kemudian jihad terhadap orang-orang kafir. Bahkan termasuk bagian pada jihad adalah memerangi kebodohan. Ya, saya ulangi, jihad terhadap hawa nafsu, tundukkan nafsu kita dengan wahyunya Allah, sami'na wa ta'na. Kemudian jihad terhadap syaitan. Jadi melepaskan segala jeratan, bisikan, gangguan syaitan. Kemudian jihad terhadap orang kafir, musyrik, munafik, dzalim, fasik, atau orang-orang yang memusuhi Islam. Kemudian termasuk bagian jihad adalah yaitu memerangi kebodohan dengan kita thalabul ilm. Maka kata Nabi, fa wa fi sabilillah, ada di jalan Allah, maksudnya syahidnya di sini husnul khotimah. Dan saya pernah menemukan juga kalau di pesantren itu anak kelas 5, kelas 6 tingkatannya berarti aliyah atau ya SMA yang kelas 2 misalnya. Itu ada kewajiban memang untuk mengajar ke namanya mu'alim qura. Mu'alim qura itu memang dijadwal sepekan 2-3 kali itu dijadwal untuk misi di sekitar pondok itu. Musola ya, ngajar ngaji. Ada dua santri habis ngajar dari maghrib ke isya. Pulang ngajar. Sebelum sampai pondok, qadarullah kecelakaan. Jadi ditabrak motor atau mobil, qadarullah. Yang satu langsung meninggal, artinya di tempat kejadian. Yang satunya lagi sempat pingsan lama, sekitar ya 30 jam atau betul pingsan di bakar rumah itu kurang lebih 30 jam lah, antara 25-30 jam persen. Tapi kemudian sehat. Dia pengen, aduh kenapa kok nggak yang mati saya ya? Karena berita temannya kan meninggal, dia sendiri kan udah terus nggak sadar. Kita tanya temannya mana saibnya, sudah nggak ada. Saya padahal kalau saya ini saya senang banget. Kemudian juga saya pernah nemukan di pesantren di Cirebon itu, teman kita saib kita itu, Masya Allah itu juga mengharukan juga itu. Baru ospek lah kalau mahasiswa itu ya, ta'aruf lingkungan pesantren itu kan biasanya ta'aruf 3-5 hari, kadang sampai sepekan ya, pengenalan lah, pelajaran tempat ini, tempat lingkungan ini, sekitar pondok dan sebagainya. Itu mandi di kali ya, tadinya tenang aja di sungai itu ya, semua bareng-bareng sama ustadz-ustadznya gitu. Qadarullah terus masuk ke puter-puteran itu. Dia masuk ke situ ya, beberapa temannya selamat, tapi santri yang itu ya baru 1 pekan atau 10 hari di pesantren ditemukan sudah meninggal. Ustadz, gimana ini Ustadz, ini kami ada kejadian ini. Antum sampaikan saja. Sampaikan kepada wali santrinya, jujur apa adanya begini, antum akui kesalahan antum. Ya sudah, bawa ke Tambun, orang tuanya kenal saya. Ya. Singkatnya, orang tuanya itu, ya udah Ustaz, tolong Ustaz bawa kemari Ustaz. Nggak ada marah sama sekali. Sementara ada saudaranya, tetangganya, waduh, mencak-mencak, tuntut aja itu. Ternyata Masya Allah,
Jadi anaknya ini sebelum berangkat itu memang anak ini pinter. Di SD-nya itu memang juara terus deh. Ketika ibunya ingin masukkan SMP negeri, tidak mau dia. Enggak, saya mau di pesantren. Ya. Tolong ibu, tolong bapak, tolong, aku maunya di pesantren, aku nggak mau sekolah kalau pesantren. Kenapa toh kamu gitu? Loh, kalau di pesantren itu kan menuntut ilmu. Andai kan meninggal kan syahid. Tapi itu sebelum kejadian jauh. Orang tuanya ya nggak nyangka secepat itulah, Pak. Ternyata Masya Allah, dia tuh kreatif menuliskan. Ya Allah, semoga yang kulakukan ini adalah tujuanku bisa membahagiakan orang tuaku, ya. Aku mengharapkan ridha Allah dengan mengharapkan melalui ridha orang tuaku. Dari pesantren pertama aku senang sekali, alhamdulillah. Keinginanku masuk pesantren akhirnya direstui ayah ibuku. Pesan gitu. Ya Allah, keinginanku, aku ingin sekali ya Allah, yaitu mendapatkan ilmu di pesantren ini atau aku mati di pesantren ini gitu. Di buku itunya ya, buku diarinya dia. Ya, jadi ibunya ibu sendiri sebelum itu dia punya catatan buku yang ditinggalkan dari ibu ini loh Bu, alasannya aku ini. Jadi ya antara kaget nggak kaget secepat itu. Jadi ketika Nabi mengatakan fawa fisabilillah itu dalam kode bisa seperti itu. Berangkat dia sudah siap-siap meninggal, ya. Atau di perjalanan atau kembali atau ketika bermajelis ilmu. Kalau ada yang cerita yang satunya lagi itu ada ibu-ibu, lupa saya di mana. Kok rekamannya nggak jernih berarti ini. Tapi kisahnya ibu itu kan biasa habis sholat duha di rumah biasa sholat duha itu di masjid. Dia datang, ayo, entar dia mau duha dulu, tunggu ya. Dia nunggu di teras saja, sholat. Kok sampai 10 menit, selesai dipanggil, ayo lama banget nih, gitu loh. Kok nggak ada reaksi, ya dia memberanikan masuk. Sudah meninggal. Ya sudah, qadar Allah. Ya ibu itu ya bingung lah ya. Tangga-tangganya ini ya, terus ya masih mau kena. Ya, habis sholat duha posisinya nggak tahu lah, nggak dalam keadaan sujud, tapi yang jelas apakah dia habis sholat ngelempang atau habis sholat dia berdoa, pokoknya intinya dia masih pakai mukena itu. Lah suaminya itu qadarullah, semuanya nggak ada istilah kebetulan. Jadi suaminya itu belum sampai kantor, ya, atau baru sampai kantor. Terus ada yang ketinggalan, ada berkas yang harus dia ambil, balik lagi gitu loh. Ya Insya Allah. Ya. Rumahnya kan udah ramai kan, ya suaminya ada perjalanan ke situ. Belum tahu aja. Suaminya itu ngeteleponnya ketinggalan kok, HP-nya ya ketinggalan, ya ada berkas ketinggalan. Kan nggak ada istilah kebetulan, memang nggak boleh kita mengatakan kebetulan ya. Nah, itu datang, ya sudah. Jadi inilah yang kalau sering saya sampaikan kaitannya dengan kunci kebaikan. Apa kunci kebaikan? Apa kunci kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Inilah kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Makanya kita memahami ayat di antara pelajarannya dari faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Jadi kita teringat bagaimana pesan nasihat dari Imam Syafi'i. Jadikanlah
akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Kata Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Karena siapa yang dia menjadikan akhirat itu di dalam hatinya, qalbunya, maka Allah akan berikan kebaikan, keberkahan, ketenangan dan kecukupan, ya, kecukupan dan kemudian untuk urusan ibadah akhirat, apalagi hanya urusan dunia. Amin ya Rabbal. Amin. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja, jangan sampai melekat pada qalbumu. Bahaya nih. Salah satu tandanya dunia itu melekat pada diri kita, ya kita ngabaikan ibadah. Kegiatan yang lain kita lebih berlama-lama, ibadah yang di depan mata kita abaikan. Nah, itu termasuk dunia. Kalau ibu-ibu saya sering bilang, sudah tahu 5-10 menit lagi azan malah rut marut, nyuci, ya, pel ngepel, pes mepes, nyetrika nyetriki, ya, orang goreng, ya nggak bisa lah, nggak akan lah. Mesti sholatnya bakal keteter. Tahu 5-10 menit lagi malah nyuci motor, nyuci mobil, ya. Pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, Pak, azan nih. Oh, nanggung. Ya tadi kamu ngapa? Kita boleh cinta dengan mobil kita, tapi hanya sampai batas garasi saja. Nggak boleh dimasukin ke dalam hati, ya. Lagian nggak cukup lagi, kan gitu. Dan yang ketiga adalah jadikanlah kematian itu dalam pelupuk matamu. Jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Kita ini diintai dengan yang namanya kematian. Coba mungkin yang kreatif ada waktu itu Pak Jaya boleh tuh ngumpulin itu Pak, banyak video-video yang mati mendadak itu loh ya. Dari mati yang baca Quran, yang azan, yang sholat, yang berjoget-joget, yang macam-macam lah. Termasuk yang saya masih terakhir ngelihat itu yang anak SD ya, anak SD atau anak SMP kelas 1, 3-4 anak cukur ya. Yang dua tunggu gantian kan, yang satu cukur, yang dua ada cukur, yang dua ini masih yang satu main HP gitu. Belanya tiba-tiba nih ambruk gitu, dikira ngantuk. Katanya innalillahi. Anak SMP kelas 1. Ya. Satu orang. Ya, yang dua kan cukur. Udah maju dulu dia. Yang dua nunggu. Ya. Duk ambruk. Dikira ngantuk. Terus kalau yang satu itu kayaknya orang Thailand kayaknya. Ada yang sini dari Thailand? Di sini ada yang dari Thailand? Nah, aman lah kalau gitu. Kalau itu dia lagi live. Jadi dia lagi demo masak kalau nggak salah. Dia mau tiba-tiba blek, wajahnya masuk ke panci itu. Saya nggak tahu panci itu apa sudah panas atau belum, pokoknya terus meninggal. Nah, berarti betul kata Imam Syafi'i tadi, jadikanlah kematian itu di pelupuk mata. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya. Baik, saya ingin mengingatkan kembali ayat tentang kematian, 3 hal di mana kita bawa. 1, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi ayat tentang kematian itu akan mengingatkan, menyarankan, udah deh, mati itu bukan biasa, mati itu hal yang luar biasa, ngeri. Kegagalannya orang udah mati, nggak bisa apa-apa, apalagi mau dibanggakan. Makanya nggak usah sombong deh, nggak usah bertingkah, nggak usah belagu deh. Makanya kalau kita ego dengan diri kita sendiri, orang teman bilang udah mati kamu, nggak ada yang nguburin, malah gitu nanti. Ya, kita namanya bermasyarakat, berteman, bersahabat itu cari teman sebanyak mungkin. Makanya nggak boleh baperan, nggak boleh maksa-maksain diri, nggak boleh. Ya kalau ada teman yang kayak gitu ya berarti ya dia diajak ngopi dulu lah gitu ya. Doain aja lah begitu. Baik. Jadi yang pertama Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati.
Sebenarnya namanya kematian itu sadar tidak sadar kita, ya. Sebenarnya kematian itu sedang mengejar-ngejar kita. Bahkan datangnya kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kalau kita belajar dari kematiannya Pak Harto, sebelum beliau wafat itu kan di OPA ini diurus dengan 40 atau 50 dokter yang terbaik yang semuanya tingkatnya profesor. Yang dari Jerman 2 kalau nggak salah ya. Dari Perancis 1. Pokoknya ya baik dokter Indonesia dan ataupun luar negeri lah gitu. Tapi ya tetap juga lah. Tapi yang menarik menurut saya ada pertanyaan wartawan itu. Dok, itu kan dijagain mulai apa yang klik itu apa namanya itu? Monitor itu apa namanya itu? Itulah. Kalau dijagain betul tuh. Akhirnya juga meninggal juga Pak Harto kan. Itu ditanya sama wartawan, dokter-dokter. Itu nyawanya keluar dari mana ya? Kan terpantau tuh. Ndak eta Inggris jawab. Apakah dari kaki, apakah dari kepala? Ya memang sih rumusnya katanya dari kepala kan. Ya. Tapi kan nggak kelihatan. Kemudian Allah yarham Ustaz Arifin Ilham. Ya, maksudnya berobat ke Malaysia pengen sembuh ya qadarullah ajalnya di sana. Bu Ani ya berobat di Singapura ya qadarullah meninggal di sana. Ya. Jadi betul lah Allah nyatakan kematian itu kalau sudah datang kamu di benteng yang dahsyat kuat macam apapun tetap kokoh macam apapun tetap aja. Ya, makanya kematian itu bukan yang biasa. Buktinya setiap ada kematian orang terkejut. Dalam hati kecil juga ada ngeri-ngerinya. Makanya jangan sok berani mati. Orang yang sok berani mati itu belum tentu matinya lambat. Malah cepat juga mungkin. Tapi juga jangan takut mati. Itu kan hanya ungkapan aja. Tapi pasukan yang berani mati itu 2. Pasukan yang berani mati itu 2. Nyamuk dan semut. Semut itu enggak, kalau tahu dia gigit dia bakal dimatiin, dia enggak akan gigit. Mungkin ya. Nyamuk wang biar mati. Tapi kata Nabi tentang kematian indah sekali ya. Al-kaisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut fi maman. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu adalah orang yang yakin. Ya banyak orang yang banyak mengingat Allah dan mengingat kematian. Kemudian dia yakin sungguh-sungguh akan mati, dia barengi dengan apa? Mempersiapkan dengan bekal yang terbaik. Sebab kalau hanya yakin akan mati, semua yakin. Orang kafir pun ditanya kamu yakin akan mati, oh yakin. Cuman ada orang kafir itu merasa agak seneng. Kok agak seneng apa? Malah bilang gini, kamu jadi orang jangan terlalu baik-baik. Orang baik itu biasanya cepat matinya. Itu bisikan setan juga loh itu. Iya ya, saya nggak usah baik-baiknya. Baiknya nggak maksimal deh. Astagfirullah. Mati juga kalau jatahnya mati. Ya. Yang kedua adalah wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ali Imran juga 102. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan satu ayat lagi tentang kematian adalah surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Kan itu saudaraku seiman, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya Rabbi. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman,
Wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyi yang baik segera tunaikan, beramal saleh yang ditunda-tunda ikan sepatkan gabus lebih cepat lebih bagus. Burung Iran, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Afwan, mohon maaf. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.